anganmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar, kebiar, pelangi jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anak. Semoga hingga saat ini dan seterusnya kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu. Pada saat ini kita memasuki pertemuan yang ketiga untuk bab 4 kelas 9 semester 1, yaitu tentang teks tanggapan atau memberi tanggapan dengan santun. Pada pertemuan kita ketiga kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah nanti diharapkan setelah mengikuti pelajaran daring ini, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur retorika model teks tanggapan. Sumber buku yang kita pakai tetap yaitu buku siswa Bahasa Indonesia untuk SMP dan MTS edisi revisi 2018 ya. Selanjutnya kita ingat pertemuan pada minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu telah kita bicarakan tentang cara memberi tanggapan dan bagaimana bentuk dari tanggapan. Cara memberi tanggapan yaitu satu, kita bisa bersikap objektif, jujur, apa adanya, dan tetap menjaga etika kesantunan. Sedangkan bentuk tanggapan yang kita berikan bisa berupa pujian maupun bisa berupa kritikan ya. Pada pertemuan yang lalu juga kita bicarakan masalah struktur retorika teks tanggapan, yaitu satu, konteks, dua, deskripsi, tiga, penilaian. Apa itu konteks? Ya. Konteks adalah tata cara dalam memberikan tanggapan. Lalu apa itu deskripsi? Deskripsi artinya adalah melukiskan atau menggambarkan, bisa juga diartikan menceritakan tentang hal yang ditanggapi dan tetap dengan santun, baik itu nanti akan berupa kritikan maupun berupa pujian. Sedangkan yang ketiga adalah penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian adalah cara pandang terhadap sesuatu yang ditanggapi tentang kekurangan dan kelebihan objek atau karya yang ditanggapi dan tetap secara objektif atau apa adanya. Ini adalah salah satu dari pertemuan yang kita bicarakan pada pertemuan yang lalu ya. Lalu pada pertemuan ketiga kali ini intinya adalah kita bisa menganalisis model teks tanggapan. Nah, kalian bisa melihat tentang hasil karya seni yang dicontohkan
dalam buku kalian, yaitu halaman 99. Kalian bisa juga dengan membuka bukunya halaman 99, yaitu tentang model tanggapan yang menanggapi karya lukis dari Maestro Affandi ya. Nah, dalam gambar ini atau dalam model yang saya tampilkan ini, di situ ada tertulis konteks. Nah, ya. Ini ada konteks. Konteks dari karya sastra ini, mana yang dimaksud konteks? Konteksnya adalah satu, pelukis. Siapa pelukisnya? Affandi. Lalu, kapan karya ini dibuat? Karya ini dibuat pada tahun 1981. Lalu apa judulnya? Judulnya Kebun Cengkeh. Lalu media apa yang kita gunakan? Media apa yang digunakan oleh sang Maestro Affandi? Medianya adalah cat minyak dan kanvas. Cat minyak ini adalah alat untuk melukis, kanvas adalah media yang dilukis. Nah, hal seperti inilah yang disebut dengan konteks pada lukisan Affandi. Seperti yang dinyatakan dalam pertemuan yang lalu, bahwa konteks itu antara lain untuk menjawab tentang kapan peristiwa itu terjadi. Ya, jadi kapannya peristiwa itu terjadi adalah tahun 1981. Ini merupakan salah satu pertanyaan yang ada di dalam konteks ya, kapan. Apa? Yaitu lukisan. Jadi apanya adalah lukisan. Lalu berikutnya setelah konteks kita akan membicarakan deskripsi. Nah, deskripsi ini kalian juga bisa melihat pada buku Bahasa Indonesia halaman 100 ya. Pada halaman 100. Deskripsi di sini tertulis bahwa sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit masih alami, tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Inti dari lukisan menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Nah, deskripsi tadi pengertiannya apa? Nah, deskripsi melukiskan, menggambarkan, menceritakan tentang hal yang ditanggapi ya. Dalam pertemuan minggu lalu, deskripsi ini adalah menjawab pertanyaan bagaimana sang pelukis merealisasikan bentuk lukisannya. Nah, ini deskripsi. Jadi seandainya kalian nanti memberi tanggapan, kalian harus bisa menghadirkan lukisan atau gambaran yang sesuai dengan apa yang kalian lihat, tentu saja sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kalian. Jadi deskripsi intinya adalah menggambarkan. Kalau dalam teks tanggapan ini adalah menggambarkan lukisan Affandi.
Lalu yang ditandai dengan warna merah pada kalimat tersebut ini adalah intinya, inti dari deskripsi yang diungkapkan oleh penanggap, yaitu oleh penulis. Kalau nanti penulisnya kamu, maka kamulah yang jadi penanggap itu ya. Ekspresi goresan khas Apandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Ini adalah inti dari deskripsi yang disajikan oleh penulis. Setelah deskripsi, lanjutnya adalah penilaian. Inti dari penilaian adalah untuk mengungkapkan kekurangan dan kelebihan. Kalau menurut kalian nanti itu tidak ada kekurangannya, ya tuliskan saja kelebihannya ya. Saya yakin semua nanti bisa memahami. Jadi kalau kalian nanti ada tugas mendapatkan untuk menganalisis teks sebuah lukisan, kalau menurutmu tidak ada kekurangannya, ya tulis saja kelebihannya. Lalu penilaian, bagaimana menurut penanggap yang menanggapi lukisan Apandi ini? Seperti pada kebanyakan lukisan Apandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik. Seolah-olah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Apandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, sekilas secara tersirat bahwa si penanggap ini kelihatan kalau sudah akrab betul dengan lukisan Apandi. Berarti lukisan kebun cengkeh tersebut bukan satu-satunya lukisan Apandi yang ditanggapi. Nah, dari sini tampak kalimatnya bahwa dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik. Nah, biasanya kata-kata seperti ini hanya akan dilontarkan oleh seseorang penanggap yang sudah sering kali menanggapi lukisan Apandi ya. Lalu inti dari penilaian ini adalah yang dalam kalimat yang ditulis dalam warna merah. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Apandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Nah, itu inti dari penilaian. Jadi intinya dalam menanggapi teks tanggapan, strukturnya adalah satu, apa strukturnya? Konteks, dua, deskripsi, tiga, penilaian. Nah, sebelum saya akhiri seperti biasa ya. Ini merupakan tugas yang ketiga. Tugasnya apa? Sama seperti tadi ya. Carilah sebuah lukisan, kemudian berikan tanggapanmu sesuai dengan struktur retorika teks tanggapan. Kumpulkan tugasmu beserta lukisan, boleh difotokopi atau boleh di print. Nah, kalian bisa mencari lukisannya bisa dari gambar, bisa dari majalah, bisa dari koran, atau bisa juga dari media, baik media elektronik atau dari YouTube atau dari Google, terserah. Bisa difotokopi, bisa di print. Lalu nanti di bawahnya kalian beri tanggapan sesuai dengan struktur teks tanggapan.
yaitu satu mengenai konteksnya apa, dua deskripsinya bagaimana, lalu yang ketiga penilaiannya bagaimana. Tidak usah panjang-panjang anak-anak ya. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Tetap semangat belajar, tetap berdoa, semoga mendapat ilmu yang berkah, manfaat, maslahah, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.